Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kali ini yang part keempat kita akan membahas tentang JavaScript ya, tentang JavaScript PHP. Nah itu kita menggunakan bahasa PHP dan JavaScript. Kemudian saya coba nanti coba mengubah ya array dalam PHP menjadi array dalam JavaScript seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi yang pertama ini saya ada kode program PHP ini. Nah, ini kode program PHP di mana diawali dari ini ya. Ada tanda ini. Ya. Areanya dari sini sampai sini. Nah, ini kan ini kode PHP. Nah, kode ini apabila dieksekusi, dia akan menampilkan tulisan seperti ini. Nama filenya latihan 4. Nah, seperti ini. Jadi, ini saya seperti ini aja. Nih, jadi ini perintah PHP ini untuk membuat array, di mana array-nya itu karakter ya. Di dalamnya ada dua elemen. Ada dua elemen dalam array. Nama array-nya itu user array, di mana elemen yang pertama itu Pranogianagio ini. Kemudian elemen yang kedua itu email saya, gioprana89@gmail.com. Oke, jadi dia menyimpan array-nya menyimpan dua anggota. Nama array-nya useArray. Kemudian, kita menggunakan fungsi printf untuk mencetak anggota dari array useArray. Jadi ini maksudnya kita mencetak anggota useArray pada indeks pertama. Nah, array itu indeksnya itu dimulai dari 0. 0 itu berarti indeks yang pertama. Sehingga %s itu kenapa digunakan %s? Karena elemen dalam array-nya itu karakter ya. Maka dicetak sama Pranogianagio ini. Kemudian ini untuk enter ya, baris baru. Yang kedua, kita akan mencetak anggota array pada yang kedua, pada posisi yang kedua. Ya, kan dimulai dari 0, 1. 1 berarti posisi yang kedua. Sehingga yang ditampilkan di browser tuh Pranogianagio, itu anggota yang pertama, gioprana89@gmail.com anggota yang kedua. Oke, sampai sini paham ya maksud dari ini. Selanjutnya ini. Nah, sekarang kita copy dulu kode ini. Kemudian kita pindahkan di sini. Ini saya saja ya. Coba saya enter. Saya pindahkan di sini. Nah, sekarang ini coba kita eksekusi dulu. Nah, ini dia. Sudah dieksekusi. Nah, ini kita membuat kayak semacam lingkungan gitu ya. ID-nya namanya demo. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi JSON encode, di mana isinya itu array. Ini user array itu array di JavaScript. Array di PHP. Nah, kemudian ini kan sudah berada dalam wilayah untuk area JavaScript ya. Di mana perintah JSON encode ini kegunaannya itu untuk mengubah array dalam PHP menjadi array dalam JavaScript. Nah, user array kan sebelumnya ini array dalam PHP. Kemudian kita gunakan fungsi JSON encode, kemudian menjadi array dalam JavaScript disimpan di user. Kemudian ditampilkan nih user 0, artinya kan user itu kan merupakan array. User 0 artinya akan menampilkan, ya ini kan akan menampilkan di demo ini elemen dari array user pada posisi yang pertama. Posisi yang pertama tadi siapa? Pranogianagio. Kemudian enter, makanya dia ada baris baru sini enter. Kemudian user pada posisi yang kedua, emailnya. Nah, seperti itu. Jadi paham ya? Jadi array dalam PHP kemudian diubah menjadi array dalam JavaScript menggunakan fungsi JSON encode. Oke, keren juga berarti ya. Nah, selanjutnya perhatikan kode ini. Kita mulai dari sini dulu. Copy, paste di bawahnya. Nah, di sini. Oke, kita mulai dari sini ya. Di sini kita membuat array
array-nya namanya user array 2 ya. Nah, di sini array-nya ini array 2 dimensi. Ya. Di dalam array ada array 2 dimensi. Ya, terdiri dari 3 baris ya. 1, 2, 3 baris dan 2 kolom. 1 sama 2. Nah, array pada baris pertama itu elemennya John Doe sama johnexample.com. Array pada baris kedua Mary Mo, emailnya mary@example.com dan seterusnya. Kalau kita eksekusi, sorry ini belum di save ya, coba kita save dulu, muncul nggak? Oh sorry, di latihan 4 ya. Oh, kita pindahnya di sini dong. Nah di sini. Nah ini dia, kita eksekusi. Nah, ini dia. Nah, pertama di sini kita coba menampilkan dulu ya. Count ingin mengetahui jumlah baris ya. Jumlah baris pada array 2. Pada array user 2. Kalau kita lihat jumlah barisnya 1, 2, 3. Sehingga kita menggunakan fungsi count di sini untuk menghitung jumlah baris pada array user array 2. Sehingga di sini 3. Di sini H2 ini kegunaannya untuk menebalkan. Kalau kita buat jadi H1, dia semakin tebal kalau nggak salah. Seandainya kita buat H1, maka dia akan semakin tebal. Seperti ini. Ya, berarti count ini untuk mengetahui jumlah baris pada array user array 2. Nah, tapi di sini untuk mengetahui jumlah baris ya pada array user array 2, tapi pada baris yang ke-0. Baris yang ke-0 itu yang ini. Ini baris yang ke-0. Ini baris yang ke-1, ini baris yang kedua. Nah, ini kan karena di sini ada 0, baris yang ke-0. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, sehingga muncul 2 di sini. Sehingga kita menggunakan, di sini saya menggunakan pengulangan, looping ya. Untuk I sama dengan 0, I lebih kecil daripada jumlah barisnya, itu 3, kemudian J sama dengan 0, J lebih kecil daripada jumlah baris juga, tapi dia sudah masuk ke dalam sini. Ini kan indeks ke 0 berarti ini, berarti 2. Ini 3, ini 2. Nah, kemudian dicetak anggota-anggotanya, anggota dari array user array 2. Maka yang pertama itu akan muncul John Doe, kemudian di sini ada titik koma ya, ada titik koma, kemudian example. Setelah keluar dari pengulangan yang pertama, dia akan enter ke bawah, sehingga baris baru seperti itu. Nah, sekarang ini kan array 2 dimensi dalam PHP akan dirubah ke dalam JavaScript. Sehingga kita menggunakan encode juga, JSON encode. Nah, ini dia. Kita coba copy perintahnya, kita pindahkan di sini. Nah, di sini kita tampilkan dalam demo 2. Nah, tadi kan nama array JavaScript-nya yang 2 dimensi itu user array 2. Kemudian kita coba gunakan fungsi JSON encode pada array 2 dimensi ini, user array 2, dan disimpan dalam nama user 2 dan ditampilkan di demo 2. Nah, coba kita lihat. Yang sebelumnya seperti ini, ini anggotanya sebelumnya seperti ini. Nah, ketika ditampilkan di user 2, gimana hasilnya? Coba kita cek gimana hasilnya. Di bawah ini, nah, dia tulisannya panjang semua. Nah, seperti ini. Itu dari user 2. Kemudian kita enter. Coba kita buat user 2 tapi 0, berarti baris yang pertama. Semestinya yang tampil itu adalah John Doe sama John Example, karena dia yang ke 0. Nah, kan? John Doe, John Example. Kemudian di sini ada enter kan? Enter, makanya. Kemudian yang pertama, yang kedua, ini maksudnya yang posisi yang kedua ya. Muncul Mary Mo, Mary. Terus yang ketiga, nah ini baris yang, ini maksudnya baris yang ketiga, posisi ketiga, barisnya, kolomnya itu posisi kedua. Sehingga munculnya Smith. Smith kan, coba kita lihat. Barisnya pada posisi ketiga, kalau kita lihat di sini, barisnya pada posisi ketiga, ini 3, kemudian pada kolom kedua. Sehingga munculnya Smith example, seperti ini. Nah, jadi satu pelajaran penting untuk saya bahwa array yang dibuat dalam PHP itu bisa diubah ke dalam lingkungan JavaScript dengan menggunakan JSON encode seperti itu.
Nah, ini sangat berguna ya nanti kalau pada saat kita kita menggunakan kita menggunakan juga semacam SQL database itu kan, sehingga yang dari database nanti kan kita membaca data-data di database itu kan dengan menggunakan PHP. Setelah dapat datanya dalam PHP, mungkin kita akan memprosesnya dalam JavaScript, sehingga perlu diubah dulu dari PHP array-nya menjadi JavaScript array-nya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.